Di Taman Proklamasi, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, terdapat 2 tugu dan 1 monumen. Masing-masing memiliki kisahnya tersendiri. Di area taman tersebut, perjalanan pertama bangsa Indonesia merdeka tercetus lewat pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia adalah salah satu tugu yang dibangun di area ini. Menurut jurnalis Rosihan Anwar, dalam buku sejarah kecil, pemimpin pelaksana proyek pembangunan tugu adalah Yohana Masdani. Tugu tersebut didirikan di halaman muka kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang jadi Jalan Proklamasi. Menurut S.T. Sularto, dalam tulisannya di buku Bung Karno, di antara saksi dan peristiwa, Jo Masdani dibantu Min Wiranata Kusuma, Zus Ratulangi, Zubaidah, dan Nyonya Gerung. Sketsanya dibuat Kores Siregar, mahasiswa ITB yang bekerja sebagai asisten Fakultas Kedokteran di Jakarta. Juli 1946, pembangunan dimulai. Pertengahan Agustus 1946, siap diresmikan. Namun, dengan alasan keamanan, karena banyaknya pasukan sekutu, Wali Kota Jakarta Suwiryo menolak meresmikannya. Akhirnya, Perdana Menteri Sultan Syahrir menyanggupi meresmikannya pada 17 Agustus 1946. Sejak itu, tempat ini jadi lokasi penyelenggara upacara peringatan 17 Agustus. Tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan berbentuk jarum, simbol perkembangan kemajuan. Ada tulisan atas usaha wanita Jakarta. Dan kutipan naskah proklamasi, serta peta Indonesia terpahat di atas marmer. Pamor tugu peringatan 1 tahun proklamasi mulai menyurut sejak 1956. Tahun 1960, ada rencana pembongkaran tugu proklamasi tadi. Menurut Soekarno, tugu tersebut bukan tugu proklamasi, melainkan Tugu Linggarjati. Rencana pembongkaran tugu itu dilontarkan Bung Karno saat ia pidato di hadapan sidang pleno istimewa Depernas Bandung pada 13 Agustus 1960. Ia berencana mengganti tugu itu dengan tugu baru. Ia juga mengatakan atas keinginan pribadinya bakal meratakan rumahnya yang menjadi saksi pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan, yang kemudian dikenal dengan Gedung Proklamasi. Lalu, tanggal 15 Agustus 1960, tugu dan Gedung Proklamasi dirobohkan. Pada 1 Januari 1961, Soekarno melakukan pencangkulan pertama sebagai tanda pembangunan Tugu Proklamasi yang baru, sekaligus isyarat pembangunan nasional semesta tahapan pertama. Letak tugu baru itu persis di posisi saat Bung Karno membacakan teks proklamasi. Bentuk tugu mirip linggis, setinggi 17 meter. Di puncaknya terdapat simbol petir. Tinggi 17 meter melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Sedangkan kilatan petir di puncak melukiskan betapa hebatnya kemerdekaan menyambar ke pelosok dunia. Bentuk linggis melambangkan proklamasi kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan. Terdapat tulisan yang berbunyi, "Disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta."
pada 1972, dimulai pembangunan ulang Tugu peringatan 1 tahun proklamasi yang sudah dihancurkan pada 1960. Tanggal 17 Agustus 1972, Tugu yang dibangun ulang itu diresmikan. Terakhir, ada 2 patung besar Soekarno dan Hatta, berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengahnya, ada naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam, dengan susunan dan bentuk tulisan mirip naskah ketikan asli. Monumen proklamator Soekarno dan Hatta itu diresmikan pada 17 Agustus 1980 oleh Presiden Soeharto